Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang Allah muliakan, Alhamdulillah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempertemukan kita dalam aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan diteruskan oleh anak, cucu, menantu, dan cicit kita. Ini hal yang luar biasa. Dan ngaji kita di subuh ini dan mungkin subuh-subuh selanjutnya, saya ingin mengajak kita untuk memahami tentang ahwal. Ahwal itu bentuk jama dari hal. Hal itu sudah jadi bahasa Indonesia, keadaan, kondisi. Orang beriman yang sadar bahwa dirinya sedang menempuh perjalanan menuju Tuhan. Setiap tahap perjalanan itu dia akan melahirkan, akan menimbulkan sikap, kondisi, keadaan yang kemudian memiliki istilah bermacam-macam. Dan satu di antara keadaan yang harus dimiliki oleh orang yang beriman untuk kemudian menempuh perjalanan itu disadari penuh dengan ujian dan lain sebagainya. Salah satunya adalah kemampuan memaafkan. Memaafkan ini sifat utama yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemudian salah satu perintah Allah lewat lisan Nabi kepada kita, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian, berperilakulah kalian orang beriman bi akhlaqillah, dengan akhlak Allah. Dan di antara akhlak Allah yang utama adalah memaafkan. Kenapa saya gunakan melatih kemampuan? Karena memaafkan itu memang kemampuan yang semua kita memilikinya, tapi belum tentu bisa dilatih. Ada yang dibiarkan, ada yang dikembangkan, sehingga jadi pribadi yang pemaaf. Yang tidak dilatih, dibiarkan, jadi pribadi yang pendendam. Kita ada di dua itu, pemaaf atau pendendam. Ini makalah ini juga disampaikan di beberapa komunitas. Kalau ada pertanyaan mengapa memaafkan, ini penjelasan yang saya dapatkan dari buku yang secara virtual nih saya baca. Bukunya belum ketemu secara langsung, baru secara virtual saja. Memaafkan itu jamaah subuh yang Allah mudahkan dalam bahasa Arab disebut dengan al-afu. Satu di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dari aspek bahasa maknanya adalah melewatkan, membebaskan, meninggalkan pemberian hukuman, menghapus dan juga meninggalkan perilaku kasar. Dari aspek istilah syariat, memaafkan itu, al-afu itu bermakna menggugurkan, tidak mengambil hak yang ada pada orang lain. Dan ini jadi bukti betapa mulianya sikap pemaaf. Kalau ada pembagian waris setelah kedua orang tua meninggal, dan anak yang menjadi ahli waris itu laki-laki dan perempuan. Yang perempuan ada 4 orang, yang laki-laki ada 2 orang. Ini kasus yang pernah saya alami. Yang laki-laki tinggal sangat jauh dari kedua orang tuanya, sehingga sangat jarang ketemu. Sementara yang perempuan lebih dekat, tinggal dengan orang tuanya, relatif lebih sering ketemu. Ketika orang tuanya kemudian mengalami sakit dan lain sebagainya, akhirnya yang ngurus itu adalah anak-anak perempuannya. Pada saat pembagian waris itu, saya ketemu dengan mereka semua, dan
Setelah menjelaskan beberapa hal, yang laki-lakinya kemudian nanya begini, Ustaz boleh nggak kalau kami membagi waris itu dengan sama saja lah semuanya bagiannya. Artinya saya sebagai anak laki-laki melepaskan sebagian hak saya untuk kemudian memberikannya kepada saudara perempuan karena merasa tidak ikut membantu mengurus orang tuanya di masa akhir. Secara fikih boleh. Jangankan cuma melepaskan sebagian, melepaskan semuanya pun nggak diambil boleh. Dalam bahasa fikih faraid, salah satu istilah melepaskan hak itu disebut dengan al-afu. Jadi memaafkan itu, kenapa disebut di sini sangat mulia, betapa indah? Karena dia melepaskan hak yang menjadi bagiannya sudah ditetapkan oleh agama. Ya udah, saya mah nggak usah, soknya buat teteh aja, sok buat adik aja yang perempuan misalkan. Itu al-afu. Karena itulah kemudian al-afu itu menjadi sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita menghadapi Ramadan kemarin, setiap Ramadan itu kan ada aktivitas yang secara global di dunia Islam menjadi tujuan, menjadi cita-cita, yaitu mendapatkan malam Al-Qadar. Aisyah radhiyallahu anha itu sampai nanya sama Nabi, ya Rasul, kalau aku menginginkan bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang harus kulakukan? Nabi kemudian mengajarkan Aisyah doa yang diulang-ulang oleh kita di banyak masjid. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, sesungguhnya afuun, engkau yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai orang yang memohon maaf. Fa'fu anni, karena itu maafkanlah kesalahan. Makna tuhibbul afwa juga adalah mencintai, Allah mencintai orang yang memaafkan. Ini saya baca di buku ini virtual nih, penjelasan tentang memaafkan itu. Mari kita lihat ayat yang menjadi tadabbur kita dan dirujuk oleh para ulama, terutama dalam term tasawuf tentang bagaimana dahsyatnya memaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka apapun yang Allah berikan kepada kalian, min syai'in, dari seluruh yang kita alami dalam kehidupan kita di dunia, apapun yang menyenangkan kita, punya kendaraan, punya tempat tinggal, punya anak, punya posisi, punya kerjaan, punya penghasilan dan lain sebagainya, famata'ul hayatid dunya, semuanya adalah keindahan dunia semata. Apa artinya? Belum tentu itu akan kita bawa nanti setelah kehidupan dunia kita berakhir, dan belum tentu akan terus bersama dengan kita. Wa ma indallahi khairun wa abqa, dan apa yang di sisi Allah yang bukan merupakan keindahan dunia semata, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkal, dan mereka yang menyerahkan diri kepada Allah. Ayat ini memberikan janji jamaah subuh yang Allah muliakan, dari semua hal yang kita nikmati di dunia, tidak mungkin semua hal yang kita nikmati di dunia ini akan selamanya ada. Ada kakek dan nenek misalkan yang lama tidak ketemu dengan anak menantu dan cucu, dikunjungi itu senang luar biasa. 2-3 hari itu tidak terasa, walaupun melelahkan kali itu kali.
saking senangnya. 3 hari kemudian mereka pamitan karena harus kembali ke tempat mereka tinggal, harus melakukan aktivitas. Jadi sedih lagi, sepi lagi, hidup keras. Kan begitu dunia, menyenangkan, besok-lusanya barangkali membosankan, sepi, gembira lagi terus. Nanti ada masa di mana kegembiraan itu tidak pernah berhenti, kesenangan itu tidak pernah sirna, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud nanti setelah kehidupan berakhir. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang beriman, yang berserah diri kepada Tuhan mereka. Ini janji Allah yang pertama. Kemudian lanjutan ayatnya, yang akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik wa abqa dan lebih kekal itu, orang-orang beriman itu, mereka juga adalah walladzina yajtanibuna kaba'irul itsmi. Mereka yang secara sungguh-sungguh menjauhkan dirinya dari melakukan perbuatan dosa besar. Al-kaba'ir wal fawahish, dan perbuatan keji, kotor, jorok, seperti berzina dan lain sebagainya. Wa idza maghadibu hum yaghfirun, dan jika mereka mengalami hal tidak menyenangkan sehingga mereka marah, emosional, hum yaghfirun, mereka memohon ampun kepada Allah. Maknanya dalam penjelasan kitab tafsir yang kedua, dalam pendekatan tasawuf, maknanya mereka memohon maaf kepada orang yang menjadi objek kemarahan mereka. Dosa besar itu jamaah subuh yang Allah muliakan. Seingat saya pernah saya jelaskan di sini. Saya pernah jelaskan satu kitab dulu, mungkin 7-8 tahun yang lalu. Judul kitabnya Al-Kabair, Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi menyusun, mengklasifikasikan dosa-dosa yang masuk kategori dosa besar. Ternyata bukan sedikit, 72 jenis dosa besar. Dari yang paling besar yaitu musyrik, sampai yang paling kecil, yang dianggap kecil oleh mayoritas kita, yaitu dosa kecil yang dibiarkan akhirnya jadi dosa besar dan numpuk terus menerus. Dan dosa besar itu, bapak-bapak, adalah dosa yang tidak bisa hapus dengan perilaku kebaikan yang kita lakukan keseharian. Tidak bisa hapus dengan sholat, tidak bisa hapus dengan haji, tidak bisa hapus dengan infak, dengan kurban. Dia akan dihapus dengan taubat, dan taubatnya taubat nasuh, dosa besar. Orang berimannya akan mendapatkan kebaikan yang seterusnya, yang lebih kekal dalam kebaikan itu. Di antaranya juga adalah mereka yang serius meninggalkan dosa besar. Ari dosa kecil mah manusiawi. Kalau dosa besar itu kita ikhtiarkan untuk dihindarkan terus menerus. Dan godaan melakukan dosa besar ini ternyata makin hari bukan makin surut, makin besar godaannya, peluangnya dan lain sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mereka juga yang dijanjikan oleh Allah kehidupan yang lebih menyenangkan, lebih baik, lebih kekal itu adalah mereka yang walladzina istajabu li rabbihim, mereka yang memenuhi perintah Tuhannya, menjawab perintahnya, wa aqamus shalah, dan kemudian juga menjaga untuk selalu mendirikan salat, wa amruhum syura bainahum, dan mereka yang bermusyawarah dalam urusan yang mereka hadapi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta yang kami rizkikan pada mereka selalu berinfak. Insya Allah ini jadi bagian yang kita lakukan dalam skala yang berbeda-beda. Berikhtiar untuk melaksanakan perintah Allah sedang kita lakukan. Kemudian menjaga selalu melaksanakan salat sedang kita lakukan. Kemudian bermusyawarah juga sedang kita lakukan. Paling tidak dalam skala kecil di rumah tangga,
dalam skala kecil di lingkungan RT, RW dan sebagainya. Dan ini sekali lagi adalah penjelasan bahwa orang-orang yang melakukan ini akan mendapatkan janji Allah tadi, kehidupan yang lebih baik dan lebih abadi. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan mereka yang ketika menimpa mereka perbuatan sewenang-wenang, al-baghyu. Makna lain al-baghyu itu adalah zalim, perbuatan zalim. Hum yantasirun, mereka membela dirinya. Saya ketika baca ini dalam pendekatan tasawuf, jadi sampai pada kesimpulan ternyata orang yang diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi dalam berbagai literatur tasawuf untuk bersabar, untuk untuk bisa memaafkan dan lain sebagainya, ketika diperlakukan sewenang-wenang itu harus membela diri. Hum yantasirun, mereka harus membela dirinya, mereka harus membantu dirinya, tidak boleh membiarkan kesewenang-wenangan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan zalim itu memang tidak boleh dibiarkan, sewenang-wenang itu tidak boleh dibiarkan. Bahkan satu waktu Nabi ditanya oleh seorang sahabat, tidak disebutkan namanya. Sahabat ini nanya kepada Nabi, ya Rasul, apa perbuatan buruk di dunia yang dampaknya, siksanya, azabnya langsung dirasakan, tidak nunggu nanti di akhirat, tidak nanti nunggu di alam barzakh. Kata Nabi, isnani yu'ajjiluhuma fid dunya. Ada dua dosa yang dilakukan yang segera akan Allah balas di dunia, di azabnya di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu, perbuatan sewenang-wenang. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka pada orang tua. Jadi saya yakinlah kita jauhi berbuat zalim itu, sewenang-wenang itu akan mengundang azab Allah langsung. Dan kita sedang menyaksikan sekarang dalam berbagai episode di banyak tempat. Ada perwira polisi, perwira menengah yang kemudian bisa menyiksa anak orang oleh anaknya. Sekarang dipecat, kemudian jadi pesakitan, hartanya bahkan sedang digugat oleh hukum, dianggap sebagai dikumpulkan dari hasil TPPU, pencucian uang dan sebagainya. Ada pejabat pajak yang demikian arogan, anaknya kemudian melakukan penganiayaan berat, dipecat, hartanya kemudian disita, dipenjara dengan hukuman maksimal dan sebagainya. Saya memahaminya itu konteks al-baghyu, ngajago, sewenang-wenang, seperti itu dampaknya kemudian. Karena Nabi menyampaikan, karena itulah dalam ayat ini salah satu yang kemudian harus dilakukan pembelaan, jangan dibiarkan, adalah perbuatan sewenang-wenang. Selanjutnya inilah ayat yang kemudian jadi bagian tadabbur kita. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Jamaah subuh yang Allah muliakan, maka balasan bagi perbuatan buruk, sayyi'atu perbuatan buruk, sayyi'atu mithluha adalah perbuatan buruk yang setimpal. Balasan dari perbuatan buruk adalah keburukan yang setimpal. Jangan pernah menyangka bahwa perbuatan buruk kita itu luput dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar ilustrasi saja. Ada banyak orang yang di masa tuanya, di masa senjanya mengalami hal yang tidak menyenangkan, ditelantarkan oleh anak, cucu, dikhianati oleh pasangan. Sehingga saya pernah dicurhati seorang ibu-ibu. Nah, apa ustadznya? Abdi dalam kondisi seperti ini, sudah tua begini, dikhianati suami,
kemudian juga oleh anak-anak. Padahal saya tidak pernah meninggalkan kewajiban, tidak pernah meninggalkan salat, tidak pernah meninggalkan puasa dan lain sebagainya. Kenapa justru di usia saya seperti ini Allah memberikan ujian yang demikian berat? Berat sekali di usia tua. Bayangkan saja usia 60-an misalkan. Menurut yang bersangkutan dikhianati oleh pasangannya, disakiti oleh anak, cucu dan menantu. Nah, kan pertanyaan yang karena dia merasa puluhan tahun ini dia sudah melakukan aktivitas yang Allah perintahkan dengan baik. Saya cuma ya bersabar saja. Tapi karena sering ngobrol kemudian mencoba menganalisa, paling tidak dalam pendekatan agama. Kapungkur ketika ibu masih bekerja, masih sehat dan lain sebagainya, mungkin ada kira-kira perbuatan yang sering mengundang katakanlah mengundang murka Allah. Enggak Pak Ustadz, cuman dia punya kebiasaan karena pekerjaannya, posisi bekerjanya lumayan, sangat sering dia tinggalkan suaminya, ditinggalkan keluar kota, ditinggalkan dinas misalkan, ditinggalkan mengikuti pendidikan dan sebagainya. Yang suaminya itu nggak punya pilihan kecuali saya nerima lah, tong loba gaya jadi lelaki namanya biasa. Kan ini karirnya, anaknya juga ditinggalkan sebagainya. Saya hanya ngobrol sebenarnya nggak apa-apa berkarya itu mah enggak. Tapi kalau sudah bersuami istri, kalau ingin mengundang berkah, ya harus ada dalam keridhaan suami. Bagaimana kemudian bisa mengundang keridhaan suami? Itu ikhtiar. Saya bilang itu ikhtiar kewajiban ibu. Jangan-jangan ketika ibu mengejar karir, meninggalkan dia dalam rentang waktu yang demikian lama, bisa 2 bulan, bahkan bisa keluar negeri 3 bulan sebagainya. Anak sama suami ditinggalkan, mereka nggak ridho dan Allah juga mungkin nggak ridho. Barangkali ini jawaban apa yang pernah dilakukan yang buruk itu Allah akan membalasnya dengan keburukan yang setimpal. Yang justru jamaah yang Allah muliakan terjadi di masa di mana kita merasa sudah tidak melakukan keburukan. Kenapa ya? Ini jawabannya. Tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan manusia kecuali Allah akan memberikan balasannya. Kalau perbuatan itu kebaikan, Allah akan balas kebaikan. Kalau perbuatan itu keburukan, Allah akan balas keburukan. Dan balasannya tidak selalu seperti yang kita pahami. Sekarang berbuat baik, dibalas perbuatan baik. Sekarang berbuat buruk, dibalas perbuatan buruk. Boleh jadi perbuatan buruknya di masa lalu, balasannya di masa depan. Bukan pada waktu yang bersamaan atau pada waktu berdekatan. Sehingga jamaah subuh yang Allah muliakan, kalaulah ada pilihan dari perbuatan kita, kalau kita berbuat buruk, apakah ingin dibalas keburukannya di dunia ketika kita masih hidup, atau di akhirat nanti dengan dimasukkan ke neraka? Yang logis kan dibalasnya di dunia supaya nanti selamat di akhirat. Itu sebabnya kalau kita bertemu dengan orang yang atau kita ngalami musibah, kita ngalami hal tidak menyenangkan dalam hidup, bersabarlah. Boleh jadi itu cara Allah membersihkan dosa-dosa kita supaya tidak dibalas di akhirat. Saya kemarin ketemu apa tuh tadi malam itu tahlilan, itu kan sakitnya bertahun-tahun dan sebagainya. Dalam perspektif tentang tamhis, penghapusan dosa, cara Allah membersihkan dosa kita itu ya kadang-kadang dengan cara begitu, bolak-balik sakit, bolak-balik ke rumah sakit dan sebagainya, tapi bersih. Daripada kalau pilihannya tadi, nanti saja jangan dibalas dosa sekarang, nanti di akhirat, kan lebih menakutkan bagi kita. Sehingga bersabarlah ketika mengalami hal yang buruk tadi. Plus dalam makna ayat ini, balasan perbuatan buruk adalah perbuatan buruk yang setimpal. Faman afa, dan siapapun yang bisa memaafkan keburukan yang dia alami, wa aslaha, dan kemudian melakukan perbuatan baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya
tanggungannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melakukan kezaliman. Ayat ini, ayat terakhir yang kita kaji ini oleh para ulama tasawuf terutama diletakkan sebagai rujukan jaminan bahwa orang yang bisa memaafkan itu akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ajruhu Allah. Bapak-bapak yang Allah muliakan, aktivitas kita di masa kecil sampai sekarang itu pasti bertemu dengan kekecewaan, itu ketemu dengan konflik, bertemu dengan rasa marah dan lain sebagainya. Ada orang-orang tertentu yang kecewanya, rasa marahnya, dendamnya itu dipelihara. Dan secara psikologis yang saya pahami, orang yang memelihara dendam, memelihara kekecewaan masa lalu baik kepada keluarga, kepada teman, pada tetangga dan sebagainya, dia membawa beban berat. Bayangkan orang yang kita benci, yang pernah berbuat buruk sama kita, ketemu, dan setiap ketemu dengan dia kita punya rasa marah. Seolah-olah bapak-bapak kita berjalan kemana-mana bawa koper-koper berat. Ini koper dendam, ini koper kecewa, ini koper rasa marah. Berat sekali perjalanan kita. Padahal kita ingin bertemu dengan Allah tuh kemarin-kemarin kita sebutkan dalam keadaan Allah ridho dan kita ridho. Tidak mungkin tuh ketemu keridhaan Allah dan kita ridho kalau kita kemana-mana membawa kemarahan, membawa kekecewaan, membawa dendam. Karena itu memaafkan itu adalah upaya kita untuk meninggalkan koper-koper tidak berguna itu. Sehingga perjalanan dalam kehidupan yang kita jalani lebih mudah, lebih ringan. Ketemu orang yang pernah mengecewakan kita, ya sudah saya maafkan. Ali bin Abi Thalib sampai mengajarkan, kalau kamu bertemu orang yang lebih tua, maka pahami olehmu bahwa dia lebih banyak ibadahnya ketimbang kamu. Kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih muda, maka pahami lebih sedikit dia dosanya ketimbang kamu. Bukan sebaliknya. Ketemu dengan yang sudah tua, sekolah itu bukannya dosa. Kan sudut pandang kita jadi sangat negatif. Tahu budak orang, mana yang macam pengalaman beda jeung urang. Kan jelek terus dan sebagainya. Kata Ali bin Abi Thalib gitu. Pahami yang lebih tua, dia lebih banyak ibadahnya. Ketemu yang lebih muda, dia lebih sedikit dosanya dan sebagainya. Itu untuk lebih ringan. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengajarkan, ini sering saya sampaikan. Ini dimuat dalam Nailul Autar, kumpulan ceramah, kumpulan khutbah, kumpulan surat yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, biar tenang hidup kamu, enggak dibebani dengan banyak masalah. Lupakan dua hal dan ingat-ingat dua hal. Lupakan dua hal itu, yang pertama adalah lupakan kebaikanmu pada orang lain. Capek itu kalau kita ingat kebaikan kita pada orang lain, dan orang yang kita lakukan kebaikan itu tidak merespon dengan baik. Dia selalu ingat, Pak Ustadz tuh si itunya muntah ku abdi mah mulai di dia, ku abdi dicanak nanti kampung teh. Itu kan ungkapan kekecewaan itu kan biasanya. Tuh dia tuh bisa kerja di situ, kalau nggak sama saya mau masih terpuruk hidupnya. Lupakan kebaikan kita pada orang lain dan lupakan keburukan orang lain pada kita, sehingga jadi pribadi yang lebih pemaaf, lebih tenang. Yang kedua, ingat dua hal. Ingat keburukanmu pada orang lain dan ingat kebaikan orang lain pada kita. Jangan sebaliknya. Pasti kita pernah melakukan keburukan pada orang lain. Kadang keburukan dalam ucapan, dalam tindakan, atau bahkan mungkin dalam pikiran kita pada orang lain. Saya lanjutkan dengan kadang-kadang ada orang yang pernah mengalami perbuatan buruk, dihina, dilecehkan, direndahkan di masa lalunya, sehingga kemudian jadi tekad kayak orang sukses tinggali sih. Itu karena kesuksesan yang menyakitkan. Bahwa dilecehkan, nanti begitu sukses bawa mobilnya ke depan orang itu, digerung-gerung, diklakson-klakson, apalin batur tinggali orang sukses, begitu orang itu keluar kemudian kita pergi. Itu menyenangkan secara emosional, tapi tidak menyehatkan secara mental.
Ternyata kondisi itu pernah terjadi di kalangan para sahabat, terutama yang dilecehkan ketika di Mekah, dihina habis-habisan, dicaci maki. Begitu mereka ke Madinah, berhasil kemudian menjalani hidup lebih baik, balik lagi sama Nabi tahun ke-8 naklukkan Makkah. Itu dilakukan oleh mereka. Ayeuna siarek naon urang sukses. Nabi menyampaikannya dalam Quran surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulul qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, pada orang-orang miskin dan orang-orang yang bermigrasi berhijrah di jalan Allah. Kenapa mereka disebutkan jangan? Karena mereka pernah sakit hati sama saudaranya. Disebutkan sini ulul qurba. Kan saudara itu menjadi banyak ketika kita sukses. Loba pisan dulur teh. Semua orang ngaku baraya, ngaku kerabat. Tapi ketika kita terpuruk, bahkan yang jadi dulur pun menjauhi kita. Itu banyak orang tinggalis yang kayak orang sukses. Dan ini pernah muncul di kalangan para sahabat lewat ayat ini. Karena itu kemudian Quran mengingatkan fenomena itu. Jangan sampai kamu bersumpah nggak akan bantu saudara kamu, kerabat kamu, orang-orang miskin sekitar kamu, karena dia pernah melecehkan kamu ketika kamu dalam keadaan menderita. Apa perintah Allah di sini? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan perilaku buruk mereka. Kalau diingat-ingat kita nyeriut, sakit kita. Sehingga ketika dia datang nginjem duit, entah kenapa nggak jago, ini bukan duit kan begitu. Itu teh kayaknya jadi menang gitu teh. Kalau bilang gitu teh ya Allah, astagfirullah, pilih dia gitu pengen. Itu teh menyenangkan serius secara emosional, tapi tidak menyehatkan secara mental. Emosional menyenangkan, bisa nunjuk orang. Beresan aja kayak kurang dibilang nginjem duit, dibikin orang itu dipermalukan. Karena dulu mungkin kita pernah dipermalukan. Ayat ini sedang mengingatkan kita, falyafu wal yasfah. Maafkan mereka. Biar kesuksesan kita tuh berkah. Kalau dianggap sukses, biar keberhasilan kita itu keberhasilan yang bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Ekses keberhasilan kita itu dirasakan oleh saudara, oleh orang-orang miskin di sekitar kita. Gak menyenangkan Pak, jadi orang kaya sendirian. Sama seperti ke surga sendirian tuh tidak menyenangkan. Mungkin bapak-bapak tidak memahami itu. Kalau saya tanya, kira-kira kalau nanti bapak masuk surga sorangan menyenangkan tidak? Tidak, karena pernah terbukti oleh Adam alaihissalam sorangan di surga. Akhirnya Allah kemudian menciptakan Bunda Hawa. Tapi ternyata sendirian di surga itu tidak menyenangkan. Semua berlimpah tapi sorangan. Bayangkan kalau kita kemudian bahagia sendirian, nggak menyenangkan. Nah, karena itulah sebagai orang beriman, Allah mengajarkan kita merintahkan wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan perbuatan buruk orang di masa lalu pada kita, wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Tidakkah kamu ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ujung ayatnya, ala tuhibbun. Tidakkah kamu ingin Allah mengampuni dosa kalian? Kenapa? Karena dendam itu membuat orang bisa melakukan hal buruk walaupun mungkin dia orang baik. Telah nyari hati orang Gusti eta. Karena itu ayatnya ditutup dengan tidakkah kamu ingin Allah mengampuni dosa kamu? Ini materi ini mungkin saya lanjutkan di pertemuan ke depan. Bisa ingin mengakhiri ini dengan pengalaman saya dengan kawan-kawan pemuda di Bandung ini. Ada seorang mahasiswi kebidanan. Kalau sekarang sudah jadi bidan, sudah punya 2 anak sebagainya, yang tumbuh sejak kecil sampai dia jadi bidan. Kata dia kepada kami, pada saya dan kawan-kawan, ketika mengikuti
terapi cleansing. Jadi saya dengan kawan-kawan itu mengadakan terapi namanya cleansing, membersihkan atau berdamai dengan masa lalu gitulah. Ada kawan saya yang psikolog, ada yang dokter. Saya hanya membantu karena kebetulan kawan-kawan ini sampai saya. Jadi ada seorang mahasiswi kebidanan yang dia menyebutkan begini. Sejak kecil saya itu menjadi pelampiasan kemarahan ibu saya kepada ayah saya. Jadi tiap ribut suami istri ini, yang jadi pelampiasan kemarahannya itu adalah anaknya yang perempuan ini. Dimaki-maki, bahkan bisa secara fisik dia dipukul sebagainya. Walaupun tidak tiap hari, tapi tiap ribut suami istri ini karena istrinya merasa nggak berdaya di hadapan suaminya. Nanti begitu suami nggak ada, anak ini kemudian dijemut, dijamak. Saya tumbuh menjadi sasaran kemarahan, jadi sansak kalau tinju. Apa yang kemudian terjadi? Secara psikologis ya loh, ini teori yang saya pahami, referensi yang saya pahami. Dendam di masa lalu, kemarahan, perbuatan buruk, pengalaman traumatis itu disimpan oleh kita dalam unconscious mind namanya. Sering diterjemahkan keliru, alam bawah sadar, pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar itu menyimpan 80% pengalaman kita sejak masa kecil sampai kemudian kita dewasa. Nah, kalau yang sedang saya lakukan ini kan conscious mind, pikiran sadar. Dan pikiran bawah sadar itu bisa mengganggu. Jadi si anak perempuan ini, si mahasiswi ini, kalau ketemu kemudian ibu-ibu bawa anaknya, gendong anaknya atau nonton anaknya, itu tiba-tiba wajahnya berubah. Dia bisa demikian marah, ingat ibunya yang tidak begitu padanya. Kalau dia ketemu dengan ibu-ibu yang sedang gendong, itu dia bisa nangis karena ingat dia nggak pernah diperlakukan begitu dan sebagainya. Karena itu dia penuh kemarahan, dendam sama ibunya, sehingga berharap di doa-doanya segera mati sajalah ibu saya. Karena itu kemudian melakukan cleansing, salah satunya kemudian diajarkan untuk bisa memaafkan. Orang tua kita semua, ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, pasti pernah melakukan kesalahan. Keterbatasan pengetahuan mereka, keterbatasan ilmu, keterbatasan juga kemampuan dalam banyak hal membuat mereka kadang melakukan hal yang keliru, menyakitkan. Kalau tidak kita maafkan, berat itu. Kita memendam dendam dan kecewa. Itu saya sampaikan pada yang bersangkutan. Pernah nggak ibu kamu tidak memberi kamu makan? Tidak pernah, Ustaz. Pernah dibiarkan kamu nggak pakai baju? Saya nggak pernah. Selalu ngurus kan, walaupun marah, selalu ngurus. Nah, artinya orang tua kita manusia biasa, punya keterbatasan, maafkan. Karena ketika nanti kita jadi orang tua, sekarang dia sudah punya 2 anak, saya jadi orang tua, saya juga ingin kekeliruan saya dimaafkan oleh anak saya. Kita kan juga ingin anak kita bisa memaafkan kita, orang tuanya. Jadi dalam keadaan apapun, anak kita bisa tetap menghormati kita, nanti pulang ketemu kita dan lain sebagainya. Karena itu kemampuan memaafkan sekali lagi harus menjadi bagian yang dilatih oleh kita. Dimaafkan oleh. Karena kalau tidak dimaafkan kan jadi beban, berat dan sebagainya. Insya Allah kita sambung ngaji kita di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aku qouli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.